Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam budaya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tradisi-tradisi adiluhung para leluhur Jawa. Pada edisi ini saya akan membahas tentang kenduri. Apa itu kenduri? Kenduri yaitu merupakan adat masyarakat Jawa yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hajat tertentu dengan mengundang warga sekitar untuk mendoakan keselamatan dan kebahagiaannya. Kata lain kenduri yaitu kenduren, kondangan atau selamatan. Pada hakikatnya tujuan orang Jawa melakukan hajat kenduri adalah meminta doa dari para tetangga atau kerabat agar apa yang diinginkan tercapai atau selamat serta bahagia selama hidup di dunia dan akhirat. Biasanya warga yang diundang kenduri adalah kepala keluarga atau laki-laki. Apabila kepala keluarga berhalangan, biasanya diwakilkan kepada anak laki-lakinya. Terus pada saat pulang, orang yang diundang kenduri ini akan mendapatkan berkat. Berkat itu apa? Berkat itu berupa bingkisan tanda terima kasih dari tuan rumah yang diberikan kepada tamu undangan. Berkat bermacam-macam bentuknya. Ada yang berupa sayur-sayuran, lauk pauk, berupa makanan siap saji atau mateng. Tetapi ada juga yang masa kini ini ada berkat yang berupa bahan makanan, yaitu beras atau minyak goreng atau telur atau bahkan indomie. Kemudian apabila ada tamu undangan yang tidak bisa hadir, biasanya akan dititipkan ke tetangga yang terdekat, karena setiap warga atau setiap warga masyarakat itu sudah mendapat jatah untuk jatah berkat ini. Pada saat diundang kenduri, jarang sekali ada warga yang menolak, bukan semata-mata tertarik pada berkatnya, tetapi lebih untuk membantu doa bagi orang yang mempunyai hajat tersebut. Dengan mengikuti kenduri, para tetangga dapat mengetahui keadaan orang yang sedang punya hajat tersebut. Dan orang tersebut merasa senang karena para tetangga yang diundang menyempatkan diri untuk hadir. Jadi ada unsur saling berharap di antara pihak yang melaksanakan hajat kenduri dan para undangan. Kenduri pada zaman dahulu awalnya dilakukan pada malam hari setelah jam 7 malam atau setelah sholat isya. Namun pada perkembangannya waktu kenduri disesuaikan dengan keperluan. Kenduri kemudian dilakukan pada siang hari, sore maupun malam hari. Namun pada kenduri yang dilakukan pada siang hari biasanya berhalangan pada peserta atau tamu undangan yang masih bekerja atau masih punya kegiatan yang lain-lain. Jadi masih banyak kenduri ini dilakukan pada waktu malam hari atau setelah jam 7. Kenduri telah menjadi tradisi di Jawa sejak puluhan bahkan ratusan atau ribuan tahun silam. Bahkan sebelum Islam masuk di Indonesia, kenduri ini sudah dilakukan oleh masyarakat Jawa, yaitu masyarakat Hindu atau Buddha di Jawa. Selain bernilai saling membantu, doa antar individu dan antar tetangga, antar anggota masyarakat, kenduri juga menjadi ajang komunikasi sosial antar warga. Kenduri ini menjadi semacam forum diskusi tak resmi antar warga. Misalnya pada saat datang ke kenduri, warga saling bertanya kabar, membicarakan panen, membicarakan tanaman, membicarakan anak-anak, membicarakan berita-berita lokal atau bahkan berita politik dan sosial. Pimpin doa, para warga atau tamu undangan akan mengaminkan apa yang didoakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada zaman dahulu, kenduri hanya dianggap sebagai budaya masyarakat desa, tetapi akhir-akhir ini atau sekarang ini kenduri dilaksanakan juga oleh masyarakat kota dan menjadi hal yang sangat lumrah atau lazim dilakukan dimanapun di seluruh Indonesia. Berbagai tata cara kenduri antara kota dan desa, satu daerah dengan daerah yang lain mungkin berbeda-beda, tapi itu bukanlah sesuatu yang prinsipal atau sesuatu yang dipermasalahkan. Kemudian macam-macam kenduri, yaitu yang pertama
ada kenduri mitoni, yaitu kenduri mitoni adalah kenduri untuk keselamatan ibu hamil yang memasuki usia kehamilan 7 bulan. Yang kedua ada kenduri puputan. Kenduri puputan itu apa? Kenduri puputan yaitu kenduri untuk mendoakan bayi yang sudah lahir, yang sudah puput. Puput itu biasanya sebelum umur 35 hari tali pusar bayi ini akan putus, itu namanya puput. Nah, kemudian yang ketiga kenduri selapanan. Kenduri selapanan yaitu kenduri selamatan bayi yang sudah lahir, yang sudah berumur 18. Kalau 18 itu hitungan hari 35 hari. Kemudian yang keempat kenduri suronan. Kenduri suronan itu apa? Suronan itu bahasa Jawanya suro, tapi bahasa Islamnya itu Muharram. Biasanya dilakukan pada saat antara tanggal 1 sampai 10 Suro atau 10 Muharram. Kenduri ini biasanya dilaksanakan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberi keselamatan, diberi panjang rizki dan keberkahan. Kemudian selanjutnya yang kelima kenduri munggahan. Munggahan artinya naik, munggahan atau unggah-unggahan bermakna menaikkan. Kenduri ini bertujuan mendoakan para leluhur yang telah meninggal, yang telah mendahului kita. Kemudian ada yang keenam kenduri ba'dan. Kenduri ba'dan itu kenduri yang dilakukan pada saat Idul Fitri atau 1 Syawal. Setelah sholat Id biasanya warga berkumpul di masjid atau di suatu tempat untuk berdoa bersama-sama atas selamatan atau rezeki yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketujuh yaitu kenduri selikuran. Kenduri selikuran itu dilakukan pada saat puasa Ramadan hari ke-21. Itu dilakukan warga di rumah ketua RT atau di musola atau di TPA biasanya. Kemudian kenduri syukuran yang ke-8 ini, kenduri syukuran itu apa? Kenduri syukuran itu biasanya kalau masyarakat Jawa misalnya menikah syukuran diadakan kenduri, khitanan diadakan syukuran, diadakan kenduri. Bahkan ada yang beli sepeda motor mungkin kecil-kecilan diadakan syukuran, diadakan kenduri, seperti itu. Yang ke-9 yaitu kenduri weton. Kenduri weton itu misalnya ada anak yang lahirnya Senin Wage ya, setiap hari Senin Wage setiap bulannya itu diadakan selamatan meskipun kecil-kecilan, cuman mengundang tetangga terdekat saja. Itu saja yang bisa disampaikan kali ini tentang kenduri. Lain waktu kita akan membahas tentang hal lainnya, tentang tradisi-tradisi adiluhung para leluhur Jawa yang mungkin saat ini sudah mulai hilang atau tidak dilakukan lagi, tetapi ini hanya untuk pembahasan kita supaya tradisi-tradisi ini tidak hilang dari ingatan kita dan bisa mengedukasi untuk wawasan generasi muda tentang tradisi-tradisi adiluhung para leluhur Jawa yang dulu dilakukan ataupun sekarang masih dilakukan. Itu saja, terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.